Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Akbar, NPM 2421010040. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kelompok 3 tentang ontologi, teori, dan hakikat dari ontologi, pelajaran filsafat ilmu. Yang pertama adalah hakikat ontologi. Secara bahasa, etimologi ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni otos dan logos. Ethos adalah kata kerja dari enai, artinya yang sedang berada, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara bahasa ontologi dapat diartikan ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang ada. Ontologi juga merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu dicari oleh bermacam-macam. Dicari oleh manusia agar ia dapat mencari dan menemukan hakikat kenyataannya yang bermacam-macam. Pada slide berikutnya adalah skop kejadian ontologi. Ontologi merupakan suatu studi tentang realitas tertinggi. Istilah yang berdekatan dengan ontologi adalah disiplin metafisika. Keduanya memiliki arti, maksud, dan tujuan yang hampir serupa. Perbedaan kecil memang ada, yaitu ontologi membahas masalah realitas, sedangkan metafisika merupakan studi tentang sifat ada dan atau eksistensinya. Dapat diambil kesimpulan bahwa ontologi dan metafisika ini adalah menyangkut daerah yang sama. Jadi cakupan kajian ontologi menjadi meliputi yang ada atau dalam bahasanya disebut being, dan yang nyata, realitas maupun esensi dan eksistensinya. Nah, pada slide selanjutnya akan kita jelaskan lagi skop kejadian ontologi yang tadi telah dijelaskan. Dapat diambil kesimpulan bahwa ontologi dan metafisika menyangkut daerah yang sama. Jadi cangkupan kajian ontologi itu meliputi 3. Yang pertama, yang ada atau being. Apa arti dari being ini? Being adalah prinsip pada prinsipnya itu ada 2. Yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Yang pertama yang menciptakan, dan kedua ada yang menciptakan. Itu pengertian dari being. Ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan hukum sebab akibat bisa bersifat fisik, mekanis berdimensi material, sementara penciptaan dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal. Penjelasan yang nomor 2, yang nyata atau realitas. Itu berarti masalah realitas dapat dipahami dengan pertanyaan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik, dan prosedur ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Yang ketiga dari pengertian kajian ontologi ini itu adalah esensi dan ekstensi. Apa itu? Dalam yang setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada 2 sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi ekstensi bagi yang gaib. Sisi yang nampak adalah eksistensi. Jadi yang gaib disebut esensi, yang nyata disebutnya eksistensi. Pada slide berikutnya terdapat implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Ontologi bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan dapat manfaat dalam dunia pendidikan. Pendidikan terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan pendidikan. Muatan kurikulum sangat menekankan pentingnya
pandangan filsafat pendidikan yang sangat menyeluruh. Artinya apa? Implikasi ontologi secara nyata ini dapat dibuktikan di dunia pendidikan pada sebagai SMA, mata pelajaran yang pokok pada pangkal idea, seperti kesusastraan umpamanya. Pengetahuan seni budaya juga adalah bidang studi yang mempersiapkan bahan pemikiran dan kebebasan berpikir. Selain itu, pandangan ontologi juga secara praktis akan menjadi masalah utama pendidikan, sebab anak bergaul dengan lingkungannya dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengetahui sesuatu. Anak-anak di sekolah itu atau masyarakat akan menghadapi realita, objek pengalaman, benda mati, subhuman, dan human. Pada slide berikutnya, kita akan bahas tentang implikasi ontologi dalam dunia pendidikan, masih materi tadi. Implikasi pandangan ontologi terhadap pendidikan adalah bahwa dunia pengalaman manusia yang harus memperkaya kepribadian, bukanlah hanya alam raya dan isinya, dalam arti sebagai pengalaman sehari-hari, melainkan sebagai sesuatu yang tak terbatas realita fisik, spiritual yang tetap dan berubah. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq ila ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.